Salam kebajikan, salam rahayu, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya se-Nusantara. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan mempraktekkan ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran berketuhanan, dan semuanya itu berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Qadim, ilmu yang qadim, kitab yang qadim, dan rasul yang qadim. Dan semuanya itu adalah sistem kerasulan yang mewujud di dunia. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, mari kita sama menyadari diri untuk mempraktekkan ilmu-ilmu Tuhan, ya, ilmu-ilmu ajaran agama yang dibawa oleh kekasihnya, si pembawa risalah, utusan Tuhan, yaitu ulil amri minkum di dunia. Dialah sebagai kekasihnya, atau manusia yang dipilih, dikehendaki, ya, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap zamannya hanya ada satu, itulah sebagai wasilah. Baik, kami akan menjelaskan, kita akan sama-sama mempelajari tentang memahami praktek sholat, mulai dari niat, ya, kemudian gerakannya, bacaannya, sampai salam, seperti itu. Nah, ini terkhusus untuk umat muslim. Kalau untuk umat-umat yang lain, yang berkeyakinan lain, agama lain, ya sesuai dengan peribadatannya masing-masing. Tapi tetap pahami bahwa di dalam ibadah ada petunjuk, penjelas, dan pembeda tentang, ya, yang memimpin dan yang membimbing. Yang memimpin, yang membimbing, dialah wakil Tuhan di dunia sebagai utusannya, sebagai khalifahnya. Kalau di Islam disebut ulil amri minkum, atau al ulama warasatul anbiya, atau waliya mursidah sebagai wasilah. Dialah manusia yang sudah terhubung dengan Tuhan, seperti itu. Dan setiap zamannya ada, di zaman ini pun ada juga, seperti saudara-saudaraku. Nah, di dalam agama Islam, memahami praktek daripada sholat berarti sholat itu adalah suatu ritual ibadah, mencakup spiritual ibadah yang hubungannya tentang rohani, spiritual rohani, yaitu praktek perjalanan spiritual, itu tentang unsur Tuhan, ya, ritual praktek. Wujudnya spiritual adalah di balik wujud itu yang terhubung. Jadi, saudara-saudaraku, umat muslim di seluruh dunia, mari kita pahami, ya. Jadi sama-sama belajar kita, artinya memahami ini. Jangan dinafikan, ya. Jika berkenan, jika tidak berkenan, tidak masalah bagi kami, seperti itu. Kita selaku umat muslim di dalam beribadah sholat. Sholat artinya berserah diri kepada Tuhan dan utusannya, mengikuti, ya, ajaran agama melalui ilmunya, yang mempraktekkan kalamnya, ya, kitabnya, melalui utusannya sebagai pemimpin. Karena di dalam sholat itu penuh dengan pelajaran ilmu, baik ilmu yang wujud maupun ilmu dibalik itu, ilmu hikmah, ilmu hakikat, seperti itu. Sholat itu bentuk ibadah yang sudah kita niatkan, ya,
melainkan untuk berhubungan, untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Artinya praktek sholat itu pada saat ini sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Qadim. Nah, bisanya kita praktek sholat, mengerjakan ilmu praktek sholat lewat guru. Siapa gurunya? Nah, kalau gurunya banyak, maka berarti belum ketemu dengan guru yang satu, guru rohani yang zahir. Ya, belum ketemu pemimpin yang satu, pembimbing yang satu, yang disebut di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat. Itulah ya, berarti seperti itu. Di dalam niat kita harus satu niat menuju Allah, Tuhan yang Maha Esa. Gerakannya gerakan yang satu, gerakan kuasa Allah. Yang kita gerakan di dalam sholat jasmani kita itu adalah gerakan yang satu. Di mana gerakan Allah? Di mana Allah itu unsur rahasianya yang diutus? Di mana unsurnya? Yaitu unsur rohani. Nah, unsur rohani itulah guru daripada jasmani. Kata rohani bergerak, jasmani ini bergerak, itulah guru rohani jasmani. Kata unsur rohani itu membaca, maka membacalah. Ya, seperti itu. Semuanya itu dikendalikan, ya, dipimpin oleh rohani. Maka harus ketemu ilmu rohani dan guru rohani. Ya. Nah, kita bisa tahu itu, mengetahui itu ya dari sholat itu, dari niat ya, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu harus ketemu pembimbing yang mengajarkan praktek sholatnya. Hanya satu ya, seperti itu. Kemudian bisa terhubung dengan unsur rohani lewat guru rohani, unsur yang ada diri kita lewat guru itu sebagai wasilah ya. Syahadat Rasul itu nanti ya, di dalam sholat kita ada syahadat. Dan di dalam sholat itu kepasrahan diri ya, ketaatan diri dalam sholat itu. Di mana sholat itu di dalam Al-Qur'an ya disebutkan inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Nah, itu penyerahan diri, kafah ya, meleburkan diri, taat dan patuh pada Allah. Melalui siapa? Melalui yang mengajarkan, guru rohani yang zahir, ulil amri minkum ya, seperti itu. Bukan banyak guru itu, betul. Pembimbingnya di dunia sebelum kita bertemu yang satu itu banyak, tapi harus temu yang satu. Dan sebaiknya, seyogyanya dan seharusnya para tokoh agama, khususnya umat muslim, harus memberi informasi, memberi petunjuk pada pemimpin yang satu, pemimpin umat, ulil amri minkum itu, sesuai dengan sistem Tuhan, sistem kerasulan, sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Jangan dinafikan kitab suci Al-Quran sebagai dalil. Jangan berpedoman, kita berpedoman pada Al-Quran, kitab suci kita umat muslim. Kemudian pakai hadis ya, tapi hanya dibicarakan, ceritakan saja. Temui pembawa hadis, temui pembawa kitab Qadim, guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani ada guru rohani yang tidak zahir ya, seperti itu. Dia membawa kerasulan yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki oleh Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di setiap zamannya ada manusia yang dipakai alat, pakai wadah, seperti itu. Manusia yang sudah bersama Allah, karena kita belum mampu bersama Allah. Melalui itulah, melalui guru itulah yang satu, saudara-saudaraku ya. Nah, ini pahami lagi bahwa memahami praktek sholat itu berarti sekarang juga kita sedang bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan.
niat kita bersama Tuhan, ya, gerak kita bersama Tuhan, berbicara kita, bacaan kita itu bersama Tuhan, ya, sampai selamat, sampai salam. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi berarti sudah bersama Tuhan. Sadarkah kalau kita semua ini umat muslim, sholat itu sudah bersama Tuhan? Nah, seperti itu. Apakah sebatas hayalita, akaliah saja, atau sudah sampai ke kolbu? Apakah sebatas tenggorokan atau sudah sampai ke dalam kolbu? Bersemayam unsur dia di sana. Seperti itu. Sudah sampai situ kah? Kalau belum, ya harus cari, harus sampai ke dalam. Udkhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam keseluruhan unsur rohani yang bersemayam di kolbu. Agar kolbu itu bercahaya. Ketahuilah bersemayamnya ilmu di kolbu. Nur Tuhan, unsur Tuhan bersemayam di kolbu. Seperti itu sudah digambarkan oleh para masai-masai guru-guru besar kita, ya. Jadi kolbu itu tempat bersemayamnya nur Tuhan, agar nur itu, kolbu itu bercahaya. Kolbu yang bercahaya adalah nurul qulub, cahaya hati, seperti itu. Bisanya hati bercahaya, hati yang bersih, ya, hati yang suci. Nah, bagaimana membersihkan hati supaya bercahaya, suci? Carilah guru itu yang mengajarkan ilmu rohani, ilmu ajaran agama yang satu, yang bersemayam di kolbu. Nanti dengan guru tersebut, ya, kita bisa praktek sholat yang sesungguhnya, sholat yang mi'raj. Sholat itu bersama Tuhan. Kalau sholat itu bersama Tuhan berarti mi'raj, berarti bisa khusyuk, yang mengingat yang satu, yaitu di dunia mengingat ulil amri minkum, ya mengingatnya saja, ya, mengingat wakilnya dia, dibalik wakilnya dia Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, saudara-saudaraku. Jangan sampai tidak ketemu dengan yang memimpin sholat kita, ya. Di dalam sholat ada syahadat dan menunjuk. Siapa yang kau tunjuk dalam syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang kau tunjuk? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang kau tunjuk? Nah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kau tunjuk dalam syahadat tauhid, syahadat awal, syahadat qadim, ya. Siapa yang kau tunjuk sebagai wasilah di dunia, ya. Atau syahadat qadim itu di dunia itu guru rohani yang zahir, dan guru rohani zahir itulah syahadat Rasul ulil amri minkum, yang kau tunjuk pula. Yang pertama kita tunjuk, ya, dalam syahadat. Yang kedua kita tunjuk. Siapa yang ditunjuk dalam syahadat itu? Yang ditunjuk itu harus ada dan harus ketemu, harus disaksikan dan harus menyaksikan kita yang ditunjuk itu. Contoh ditunjuk, misalkan menunjuk barang, tempat dan sebagainya, itu harus ada wujudnya, nyata, realita, fakta. Seperti itu harus ada, jangan ditunjuk tidak ada, ya. Ditunjuk aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tuhan yang selain Allah itu siapa? Ya, Tuhan selain Allah itu siapa? Allah yang qadim, ya. Tuhan yang nyata di dunia itu siapa? Tuhan yang di dunia adalah Rasul ulil amri minkum, utusan yang di dunia, manusia yang dipakai yang sebagai alat oleh Allah. Seperti itu. Dialah wali yang mursyida, dialah ulama warasatul anbiya, sebagai wasilah. Kau tunjuk, ketemu tidak manusia tersebut, hamba tersebut, yang mulia tersebut, orang yang sudah bersama Allah. Karena kita tidak mungkin bisa bersama Allah, ya. Karena Allah maha gaib, laisa kamitslihi, sulit, tidak mungkin kau bertemu dengan Allah, termasuk saya, karena dia gaib. Bertemulah dengan utusannya, alul amri minkum tersebut di dunia. Seperti itu. Dialah sifat Allah yang zahir, ya, seperti itu. Dialah sifat Allah yang mewujud. Di balik wujud itu ada unsurnya dia yang menguasai wujud dia. Yang zahir itu yang menguasai wujud yang zahir, ya, seperti itu. Allah maha kuasa atas segalanya yang wujud.
maka unsur dia itulah yang menguasai yang wujud di dunia ini. Seperti itu saudara-saudaraku. Maka sholat, dalam sholat, praktek sholat, kita harus memahami dan harus tahu kita bertemu bersama Tuhan. Kalau sudah bersama berarti mi'raj. Ya, kalau sholat tidak kita kerjakan sholat, ya, mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi. Ya, kalau di Islam namanya sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain. Berarti harus sudah bersama Allah, sadar gak? Ya, kita ini pada waktu sholat bersama Allah, bersama Tuhan. Berarti kalau sudah bersama Allah, bersama Tuhan berarti ketemu. Ya, kalau bertemu berarti mi'raj. Kalau mi'raj berarti khusyuk sholatnya. Ya, kalau udah sholat, ya berarti sah kalau sudah bertemu dan tahu ini wajah tu wajhiya. Seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Tahu siapa sholatku, untuk siapa? Untuk Allah. Nah, Allah yang gaib tidak mungkin, maka wakilnya di dunia dan patuh. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Jadi harus ketemu itu. Kalau sholat kita tidak sampai bertemu bersama Tuhan, sholat kita bersama siapa hakikatnya? Karena sholat itu sesungguhnya bersama Tuhan. Di mana unsurnya dia rohani. Lewat siapa? Guru rohani sebagai ulil amri minkum yang kita bisa ingat. Dan dialah yang kita sebut tadi syahadat awal, dia bukan Allah, ya, dan dia adalah utusan Allah. Seperti itu saudara-saudaraku, syahadat. Jadi sholat itu sudah melebur, sudah bertemu dan sudah kenal baru kita sholat. Kalau sholat kita nggak tahu Tuhannya, tidak tahu Rasulnya, ya kan seperti itu. Terus sholat bersama siapa? Terus syahadatnya menunjuk siapa? Bacaannya kepada siapa? Hayalita saja. Kenapa hayalita? Saya pelaku, saudara-saudaraku, ya. Saya umat muslim juga nih, pelaku daripada menghayal pada saat praktek sholat. Ya karena tidak ketemu ulil amri minkum. Syahadatnya menunjuk nggak tahu mana yang wujud, mana yang tidak wujud. Seperti itu. Hanya seolah-olah saja, seakan-akan saja lewat nalar logika dan seolah-olah sudah masuk ke rohani. Karena sebetulnya untuk masuk ke rohani itu harus dimasukkan, harus dihubungkan aktivasi rohani lewat guru tadi ulil amri minkum tersebut, saudara-saudaraku, ya. Jadi tidak main-main sholat itu, ya. Dianggapnya sholat sudah 5 waktu dan sholat-sholat yang lain sudah mengerjakan syariat. Tidak, belum. Kalau kau sholatnya belum bisa bersama Allah lewat utusannya dan ketemu utusannya ulil amri minkum, ya, pemimpin umat sedunia hanya seorang. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Jangan menghina, jangan menjelekkan atau mencibir, ya, orang-orang yang belum praktek sholat tapi yang sudah praktek sholat terus malah seolah-olah seakan-akan sudah sampai, ya, seperti itu mengerjakan sholatnya. Padahal dia sendiri belum tentu, kita sendiri belum tentu bersama Tuhan. Padahal harusnya sudah bersama Tuhan sholat itu. Jangan dinafikan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tapi belum bersama Tuhan, kita membohongi Tuhan aslinya. Membohongi Tuhan, membohongi Allah pada waktu sholat atau pada waktu ibadah apapun, lewat aja apapun, ya, seperti apapun yang kita kerjakan yang namanya ibadah, ya, apapun itu bacaan dan sebagainya, dan bentuk ibadah itu banyak sekali, ya, full 24 jam bentuk ibadah, ya, lewat ajarannya. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu ajarannya bahwa ibadah itu sudah bersama Tuhan, hidup ini sudah bersama Tuhan Allah lewat utusannya, ajarannya, dia agamanya, dengan teknik cara jalan dan metodologinya, tidak mungkin kita, ya, tidak mungkin, ya, bisa sampai, batal kalau tidak ketemu yang satu sebagai wasilah di dunia. Seperti itu saudara-saudara. Jadi praktek sholatnya batal, sia-sia, seperti itu. Kalau sholatnya batal sia-sia, ya, merugilah hidup kita mengerjakan, ya, mengerjakan gerakan saja, wujud saja, syariat saja, ya, hakikatnya tidak sampai
hakikatnya tidak terhubung. Di mana hakikat ruhani, hakikatullah tegak lurus, tujuannya hanya Allah, bukan takut pada neraka, ingin mendapatkan surga, pahala, ya dilihat menjadi orang yang takwa, taat, dan bukan itu. Ya, pahami sholat hakiki, sholat hakikat yang sebenarnya. Nanti sholat syariatnya baru bisa tahu yang sebenar-benarnya, saudara-saudaraku. Ya, untuk para tokoh, ya, pemeluk agama khususnya umat muslim, ya, ajarkan sholat supaya bisa terhubung bersama Tuhan, bersama Allah, nyambung mi'raj dan khusyuk. Jika belum, ya hati-hati mempelajarinya. Itu namanya masih praktek belajar sholat. Siapa manusia di dunia ini yang praktek sholat, ya usianya sudah tua-tua, usianya sudah lanjut, tapi belum bisa terhubung, masih dalam tahapan belajar. Artinya masih anak-anak, belum dewasa, belum sadar. Kalau sudah dewasa, sadar bahwa sholat itu bersama Tuhan lewat utusannya. Sahadatnya ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu wujud. Di balik yang wujud tidak wujud. Nanti akan tahu praktek itu. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kita tunjuk haknya itu wujud, tapi dia bukan Allah yang kodim. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad yang wujud, asma yang menempati wadah jasmani seorang manusia, Rasulullahnya tidak wujud, utusan Allah di balik manusia itu, unsur Tuhan, utusan Tuhan. Syahadatnya ketemu nanti pada sholat, pada waktu sholat. Kalau tidak, sia-sia sholat. Renungkanlah, pikirkanlah, ya muhasabahlah saudara-saudaraku, untuk umat muslim khususnya nih. Guru tokoh agama, tolong ya menyadari akan hal tersebut, memahami akan tersebut, jangan semaunya sendiri. Ini penyampaian jika dianggap ilmu pemahaman ajaran. Ya, semuanya praktek. Kenapa praktek? Berbicara saya ini, berkalam saya ini adalah praktek dari rohani yang mewujud di dunia. Rohani adalah sebuah unsur persifatan mewujud dunia, sifatnya wujud. Jadi praktek. Bergeraknya saya, hidupnya saya, ini praktek rohani yang mewujud dunia. Sholat praktek rohani, artinya terhubung rohani dan jasmani. Rohani unsur Tuhan, jasmani unsur wujud di dunia. Berarti sinergi, linear, nyambung, kafah. Seperti itu, dua dimensi yang bersama. Dimensi rohani alam akhirat yang metafisika mewujud pada fisik yang jasmani ini, dunia ini. Jadi linear, nyambung, ya. Dua dimensional yang nyambung. Ya, artinya nyata adanya seperti itu. Itulah tanda akbarnya. Jadi kalau sholatnya belum sampai khusyuk, sedangkan sholat itu bersama Tuhan tapi belum tahu, ya, tidak sadar, maka harus diperbaiki sholatnya. Ya, praktek sholat rohaninya harus diperbaiki. Jasmaninya harus diperbaiki, ya syariatnya, ya seperti itu. Hati-hati dalam sholat, saudara-saudaraku, jangan disepelekan, menganggap sudah praktek dan mulai takbiratul ihram sampai salam dianggap sudah selesai sholat dan sudah menghadap Tuhan. Belum, kalau belum ketemu ilmu yang satu, guru yang satu, ya sedunia, yaitu ulil amri. Hati-hati, jangan sombong. Ya, banyak manusia sekarang ini sombong. Ya, setelah sholat 5 waktu taat dianggapnya sudah. Bila ditanya, sudahkah bersama Allah sholatnya? Sudah. Di mana? Bogono begini. Ternyata belum. Ya. Sudah mi'raj sholatnya? Tidak. Khusyuk? Tidak. Sudah tahu yang ditunjuk, syahadat? Tidak tahu. Sudah tahu ini wajah tu wajah? Tidak tahu. Semuanya tidak tahu, tapi seolah-olah saja sudah anggap benar, taat dan patuh menjalankan syariat ajaran agama Islam. Sombong dia di dunia agar dilihat menjadi kelihatan orang yang bertaat dan takwa. Belum pahami itu, ya, belum hakikat sholat, belum tahu, ya, maka ego kita
turunkan, kesadaran kita naikkan sampai ultra kesadaran tinggi, ya, naik seperti itu. Harus cari gurunya, ya saudara-saudaraku. Jadi seperti itu. Tidak mudah praktek ibadah itu bersama Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan belum tentu sampai, seperti itu. Dan cari ilmunya, cari gurunya, seperti itu. Demikian untuk saudara-saudaraku yang memahami praktek sholat, harus ketemu syahadat yang ditunjuk, ya, di dunia ini, ya, sebagai wasilah, seperti itu. Dan praktek sholat harus benar-benar sudah bersama Tuhan, harus mi'raj, harus khusyuk, ya, bertemu ini wajah tu wajah sekarang juga di dunia. Kalau tidak, sia-sia, merugi, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Inilah penyampaian kami tentang ilmu pemahaman ajaran agama, ajaran rohani, ajaran bertuhanan tentang ibadah, khususnya umat muslim, ya, memahami tentang praktek sholat, mulai dari niat, gerakan takbiratul ihram, bacaan sampai diakhiri dengan salam, harus mampu selesai bersama Tuhan. Kalau tidak, belum bersama Tuhan. Bersama siapa? Saya tidak tahu. Pahami saja, renungi saja masing-masing. Jangan menghayal dan menjauhi Tuhan. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara atau Tarekat Qadim, Tarekat Arwah, yang mempelajari tentang ilmu rohani dan praktekkan ilmu rohani langsung sekarang juga, seperti itu. Jika berkenan silahkan pelajari, memahami. Jika tidak berkenan abaikan saja. Yang rugi bukan kita, bukan kami, ya. Silahkan renungi itu. Ini tentang laku kehidupan, praktek kehidupan, praktek rohani, ilmu rohani dari Sang Maha Rohani. Kurang lebihnya kami maaf. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam kebajikan untuk kita semua, salam persaudaraan seluruh umat manusia sedunia, khususnya se-Nusantara. Ya, semoga ini menjadi acuan daripada sistem beragama kita, sistem bertuhan kita, sistem beribadah kita kepada Tuhan, seperti itu. Semoga ini menjadi satu kesatuan, satu pemersatu umat di seluruh dunia, sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia, ya, dalam Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Nazarudin MA, ya, seperti itu. Mudah-mudahan Pak Menteri Agama bisa memahami akan hal ini, dan para tokoh-tokoh agama pun mudah-mudahan bisa memahami akan hal ini, menjadi pemahaman yang satu, pelajaran yang satu, ilmu yang satu, agar Indonesia menjadi mercusuar dunia lewat ilmu rohani. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu agama untuk kedamaian umat manusia sedunia.